قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, agama Islam di Indonesia ini sebenarnya yang merusak itu adalah komplotan Ba'alawi kaum muslimin. Kau yang monyet, kamu Ustadz Jahannam, lu yang monyet, kamu Kiai Bangsa, kau yang monyet, goblok, monyet, kurang ajar, goblok, monyet, kurang ajar, otaknya jadi goblok, monyet teriak monyet, anjing. Ajaran-ajaran yang menyesatkan dari Ba'alawi itu semuanya ada di semua bidang. Di akidah ada, di ibadah ada, di muamalah ada. Pokoknya paket lengkap. Kalau kesyirikan, ini contohnya. Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad ta'agli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rabb atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Coba ya, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut namanya Umar Mahdhar. Jadi mintanya ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Itu sudah sama dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam ilmu balaghah itu dimaknai sebagai tawasul atas kemuliaan Umar Mahdhar. Jadi mintanya sama Allah, nyebutnya nama Umar Mahdhar. Pertanyaannya, lebih mulia siapa? Umar Mahdhar apa Nabi Muhammad SAW? Lebih mulia siapa? Umar Mahdhar dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya katakanlah kalau para sahabat bukan ahlul bait, oke. Lebih mulia siapa? Umar Mahdhar apa Fatimah radhiyallahu taala anha? Lebih mulia siapa? Apakah Umar Mahdhar? Apakah Hasan dan Husain? Yang jelas-jelas cucu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut nama mereka saja tidak diajarkan, tidak dilakukan, tidak pernah ada contoh perbuatan para sahabat yang mereka berdoa menyebut nama Nabi Muhammad SAW, menyebut nama Fatimah, menyebut nama Hasan dan Husain. Gak ada. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran jelas, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ini malah nyebut Umar Mahdhar. Apa nggak kesyirikan? Yang lebih parah lagi ada. Ya, diperintahkan minta sama fotonya Umar bin Hafiz. Dan jamaahnya didoktrin dengan kisah-kisah dusta. Diceritakan Habib Abdurrahman ini. Sebenarnya cerita nggak boleh cerita no. Cuma wis tak apa-apa wis. Tak share ambil aku. Habib Abdurrahman bin Hafiz ojo cerita no lo ya. Tapi wis aku tak nguanik no lah. Digantung nggak apa-apa aku wis. Katanya Habib Abdurrahman pernah itu di Thailand. Mungkin pernah ente dengar mungkin di Thailand itu ada orang non muslim rek. Non apa? Non muslim. Itu kalau punya masalah, punya apa? Masalah, galau dan lain-lain, masuk ke kamarnya, di kamarnya itu ada fotonya besar Habib Umar bin Hafid. Allah. Omai sampai apa? Messi. Wah bangga lagi, wah Messi, ya kan? Makanya di rumahnya kalau tidak ada fotonya aulia, nol, percuma duwe omah. Makanya cepat beli fotonya aulia Allah Taala. Ya, ini orang non Muslim di tempat khalwatnya, ya kalau ada punya masalah, galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid, berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini masalah ya Allah, ini segala macam, semut kabeh wis utang katang ini segala macam wis ruwet kabeh. Apa Habib? Ngomong ambek
Bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar, dapat solusi. Nah, coba kaum muslimin ya. Ini apa enggak ajaran yang sesat dan menyesatkan? Ajaran kesyirikan. Syirkun akbar bahkan ini kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita kalau kita minta pertolongan, minta perlindungan, minta sama Allah. Fa idza sa'ala fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini malah nyuruh minta sama Umar Mukhdor, minta sama fotonya Umar bin Hafiz. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Apa nggak ngerusak akidah yang seperti ini kaum muslimin? Ngerusak akidah. Ya. Belum lagi ajaran-ajaran Ba'alawi suruh cinta sama Habib. Ya. Kalau sudah cinta sama Habib, ketika nanti mati ditanya sama malaikat, dijawab pakai nama Habib. Ditanya malaikat, man robbuka, man nabiyuka, madinuka, dijawab dengan nama Habib. Bahkan katanya ada bakul kacang. Ya, bakul kacang. Jualan kacang, orang yang ahli maksiat, nggak punya ibadah, ibadahnya berantakan, maksiat berkarat. Itu karena cinta sama Habib, masuk surga tanpa hisab. Ditanya sama malaikat, nggak usah dijawab katanya. Kasih saja surat dari Habib itu. Astaghfirullahaladzim. Wa qala man rabbuka, munkar nakir tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Abdullah Habibi ya Abdullah bin Alwi Al-Had. Dia jawab ya. Ditanya sama munkar nakir, man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Wa man nabiyuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Gemeter Habib Abdullah. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Kamu Ustadz Jahannam, lu yang monyet. Kamu kiai bangsa, kau yang monyet. Goblok, monyet, kurang ajar. Goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok. Monyet, teriak monyet. Anjing. Nah, coba kaum muslimin ya. Ngerusak nggak yang seperti ini? Rusak kaum muslimin. Ya, ngerusak akidah yang seperti ini. Ibadah pun dirusak sama Ba'alawi kaum muslimin. Coba ya, sebutkan ajaran Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan untuk membangun kuburan. Kuburan dihias-hias, dibangun. Ketika mendatangi kuburan, ziarah kuburan pakai ketimpringan, pakai nyanyi-nyanyi. Hah? Coba datangkan satu saja. Kalau ada kisah dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in yang mereka membangun kuburan. Kemudian ketika berziarah kubur pakai ketimpringan, nyanyi-nyanyi. Datangkan satu saja. Kalau ada contohnya, apalagi perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Gak ada kaum muslimin. Ya, ziarah kubur, Nabi ziarah kubur. Para sahabat ziarah kubur, tabi'in ziarah kubur, atba'ut tabi'in ziarah kubur. Para ulama juga ziarah kubur. Tapi caranya gak seperti yang dilakukan oleh Ba'alawi. Coba, kuburan dihias-hias, mendatangi pakai ketimpringan, nyanyi-nyanyi. Kuburan dipasang gambar-gambar, dipasang foto-foto. Kuburan dijadikan tempat untuk ibadah. Iktikaf di kuburan. Itu kan ngerusak syariat Islam namanya kaum muslimin. Rusak syariat Islam. Menyelisihi Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama. Sementara kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka orang-orang yang menyelisihi Nabi, menyelisihi para sahabat, diancam neraka. Belum lagi dalam perkara muamalah, ya. Ba'alawi ini parah dalam masalah muamalah kaum muslimin. Mereka nggak punya adab, nggak punya akhlak.
yang mengajarkan lempar-lempar makanan kepada jamaah, jamaahnya dijadikan seperti monyet, diperlakukan seperti monyet, itu Ba'alawi kaum muslimin. Tuh kaum muslimin ya, lengkap ya, akidah, ibadah, muamalah lengkap. Ya, Ba'alawi merusak agama Islam. Merusak agama Islam. Tapi yang paling aneh dan membagongkan, kok bisa-bisanya sekelas Pak Adi Hidayat, sekelas Pak Abdul Somad menyebut Ba'alawi itu adalah generasi terbaik. Menyebut bahwasanya menolak Ba'alawi itu lama-lama menolak Islam. Kemana akal sehat dan kewarasan? Hah? Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.